Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, nama kelompok yang pertama Dadang Hawari, kemudian yang kedua saya sendiri Abdul Hai Padli, kemudian yang ketiga Azizah. Sistem akuntansi manajemen, praktik manajemen, risiko kredit dan kinerja organisasi di sektor perbankan komersial di Palestina. Yang ditulis ada dua orang penulis, yang pertama Ahmed Astahbet, kemudian yang kedua Omar Aliaddin. Volume 2 tahun 2017, Jurnal Internasional Akuntansi Keuangan dan Bisnis, yang terdiri dari 180 halaman. Kemudian tentang penelitian, jurnal ini membahas tentang pertama manajemen risiko, kemudian sistem akuntansi manajemen, kemudian bank komersial. Tujuan penelitian, makalah ini bertujuan untuk melaporkan hasil studi keterkaitan antara praktik manajemen risiko kredit dan sistem akuntansi manajemen atau manajemen akuntansi sistem terhadap kinerja organisasi melalui pengujian match and joint edge atau MAS dan CRAM terhadap kinerja organisasi. Metode penelitian melibatkan pemberian kuesioner kepada 11 bank komersial yang terdaftar di situs web Otoritas Moneter Palestina, dan respondennya adalah mereka yang berada di Departemen Manajemen Risiko di bank seperti Chief Exclusive Office atau CEO dan CROS kepada pengendalian keuangan, manajemen umum, manajer risiko dan karyawan bank departemen yang terkait dengan manajemen risiko di Bank Komersial Palestina. Berdasarkan kerangka IFAC 1998 dan laporan Bank of International Statement 2017, ditemukan bahwa sebagian besar bank komersial Palestina memiliki implementasi yang lengkap untuk kerangka ERM. Mengingat hubungan antara praktik CRM dan MAS, beberapa praktik akuntansi manajemen bekerja untuk membantu dalam mengelola risiko kredit dalam dua dimensi utama: sistem pembiayaan dan penganggaran. Temuan juga menegaskan peran penting interaksi antara CRM dan penggunaan sistem biaya MAS terhadap kinerja organisasi. Kemudian pendekatan metode yang digunakan untuk memperoleh data, pertama kuesioner survei dibagikan ke bank-bank komersial di Palestina. Diputuskan oleh penelitian dalam penelitian ini bahwa kuesioner yang akan dibagikan kepada bank-bank di Palestina akan melalui perwakilan yang dikelola peneliti dan melibatkan responden tertentu dan wilayah geografis yang luas, karena responden tersebut berasal dari kota Jalur Gaza dan tepi barat. Selanjutnya, topik manajemen risiko dianggap sebagai expense. Kemudian pengukuran variabel. Ada 3 variabel penting pada bagian ini: MAS dan ERM dan kinerja organisasi. Tabel 1 menunjukkan definisi operasional dari 3 variabel utama. MAS mengukur sejauh mana bank menggunakan informasi MAS atau manajemen akuntansi sistem dalam hal sistem biaya, penganggaran, informasi untuk pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Ukuran ini diadaptasi dari Rashid dan Abdul Rahman 2009, Ismail dan Isa 2011, Rashid, Isa dan Ismail 2014. CRMP mengukur sejauh mana implementasi CRMP berdasarkan laporan Bank of
International Statement 2013. Komponen tersebut adalah membangun lingkungan risiko kredit yang sesuai, beroperasi di bawah proses pemberian kredit yang sehat. Kemudian kinerja organisasi. Kinerja keuangan organisasi mengukur sejauh mana organisasi telah berhasil mencapai target yang direncanakan. Ukuran keseluruhan bank dan institusi sebagai profitabilitas umum yang secara jelas mencerminkan margin keuntungan dan efisien institusi adalah pengembalian aset. Salah sedikit. Kemudian apakah ada batasan? Penelitian ini dikenakan 3 batasan utama. Pertama, penelitian ini terbatas pada bank komersial Palestina yang karena tidak tersedianya informasi dalam laporan tahunan dan bank syariah telah dikeluarkan. Kedua, studi ini hanya mengukur bank komersial di Palestina. Oleh karena itu, temuan tidak dapat digeneralisasikan dan ditetapkan oleh negara lain. Akhirnya, penelitian ini hanya mencakup MAS yang dianggap sebagai sistem subkontrol dalam suatu organisasi, praktik CRM, dan kinerja organisasi. Penelitian lebih lanjut dapat menyelidiki hubungan antara seluruh sistem pengendalian dan praktik manajemen risiko dan kinerja organisasi. Namun studi ini menambah keterbatasan pemahaman kami akan pentingnya praktik akuntansi manajemen dan penerapan manajemen risiko di bank umum. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dadang Hawari. Ya, baik, saya akan mereview tentang kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem dan penganggaran biaya informasi untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Mengingat temuan tentang hubungan antara praktik CRM dan MAS, beberapa praktik akuntansi manajemen bekerja untuk membantu dalam mengelola risiko kredit seperti sistem pembiayaan dan penganggaran. Baik akuntansi manajemen maupun manajemen risiko harus menjadi instrumen manajemen integral yang saling melengkapi untuk mencapai kinerja perusahaan yang sesuai. Otoritas Moneter Palestina sebagai regulator utama harus mendorong praktik manajemen terbaik seperti sistem akuntansi manajemen dan ERM di sistem keuangan mereka dan di antara lembaga keuangannya untuk mencapai tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Jadi intinya di sini, sistem manajemen di Palestina itu harus mentaati pada regulasi atau hukum yang terkait terhadap negara tersebut. Demikian review jurnal ini. Untuk selanjutnya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang kedua dari jurnal yang kedua yang berjudul materi kedua, jurnal kedua juga yang berjudul eksternalitas kehutanan di manajemen lingkungan sistem akuntansi, di mana penulisnya ada dua, yaitu Miroslav Hajek atau Karel Fulkrab dan Jaroslava Hajlova. Jurnal ini terkait dengan masalah manajemen tahun abad ke-21, volume 5, tahun penerbitan 2015, halaman 32 sampai 45. Di sini halamannya 7 halaman ya. Oke, selanjutnya tentang apa isi penelitian itu. Jurnal ini membahas tentang eksternalitas kehutanan di manajemen lingkungan sistem akuntansi. Jurnal ini mencakup solusi untuk memahami keluaran kehutanan ke dalam sistem akuntansi pengelolaan lingkungan. Dan selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk menerapkan akuntansi manajemen lingkungan di sektor industri yang berbeda. Dalam kasus kehutanan, ide yang menantang adalah memperhitungkan semua eksternalitas kehutanan. Selanjutnya, mengapa penelitian ini penting?
Akuntansi manajemen lingkungan bermanfaat untuk berbagai sektor, jenis organisasi dan tingkat manajemen. Ini adalah alat sukarela yang digunakan sebagian besar di bidang manufaktur. Alat sukarela yang digunakan sebagian besar di perusahaan manufaktur, tetapi juga di perusahaan publik dalam kurung negara bagian. Akuntansi manajemen lingkungan adalah salah satu komponen dari sistem dan alat manajemen lingkungan yang banyak pemerintah berikan dukungan yang ditargetkan. OECD 2007. Konsep yang diadopsi untuk penerapan praktis akuntansi manajemen lingkungan telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir. Lihat misalnya Gray tahun 1993, Skalteger dan Stinson 1994, EFA 1995, Gray et al. 1996, Skalteger dan Burit tahun 2000. Dimungkinkan untuk memulai dari definisi umum bahwa akuntansi lingkungan memberikan informasi tentang dampak keuangan yang disebabkan oleh lingkungan pada perusahaan dan aspek lingkungan dari sistem ekonomi. Dari perspektif ini, subjek akuntansi lingkungan dapat dipandang mewakili dampak keuangan dan lingkungan yang diperhitungkan secara lingkungan. Oke, selanjutnya metode yang digunakan untuk memperoleh data. Metode penelitian difokuskan pada definisi eksternalitas kehutanan karena kehutanan merupakan sektor unik yang banyak menghasilkan eksternalitas positif. Sebagai konsekuensi dari posisi khusus perbandingan kehutanan digunakan sebagai metode bagaimana memodifikasi dan menggunakan model umum akuntansi pengelolaan lingkungan. Contohnya adalah praktis menunjukkan bagaimana menangani eksternalitas dan penggunaannya dalam sistem akuntansi manajemen lingkungan. Atas dasar pendekatan teoritis dan praktik, penulis menentukan rekomendasi. Metode yang lain adalah sampel penelitian. Sebagian besar perusahaan swasta memantau aliran material internal dan perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar berdasarkan aturan yang ditetapkan secara umum atau dalam kurung undang-undang. Dan di sini tepatnya diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, akuntansi lingkungan perusahaan kehutanan juga mencakup pemantauan tegakan hutan juga, termasuk pemantauan tegakan hutan di wilayah tertentu. Itulah mengapa sangat mungkin untuk menemukan perbedaan substansial antara kehutanan dan sektor lainnya. Alasannya, kehutanan berdampak langsung pada lingkungan. Pohon berdiri adalah pabrik dan produk akhir. Klemperer 1996. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menganalisis data. Akuntansi manajemen lingkungan dalam unit basic merupakan dasar pengambilan keputusan penggunaan internal di bidang informasi non-keuangan. Ini berfokus pada pengumpulan, pencatatan, evaluasi, dan pelaporan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam sistem ekonomi yang ditentukan. Akuntansi lingkungan eksternal berfokus pada kebutuhan pengguna eksternal di bidang 34 informasi non-keuangan. Akuntansi lingkungan pada aspek dan dampak lingkungan, misalnya otoritas negara, publik media massa, berbagai kelompok dan gerakan yang terlibat dalam perlindungan lingkungan dan lain-lain. Ini adalah sumber utama informasi untuk pelaporan lingkungan eksternal. Yang ketiga, akuntansi lingkungan memenuhi persyaratan di bidang informasi non-keuangan yang berasal dari undang-undang terkait lingkungan dan peraturan lainnya. Informasi ini terutama ditujukan untuk otoritas negara, badan pengatur kehutanan untuk tujuan memeriksa kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan dan mengikat di bidang kehutanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahid. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Apa temuan utamanya. Pertama, penggunaan sistem akuntansi manajemen lingkungannya di kehutanan tergantung pada internalisasi eksternalitas hutan, yaitu eksternalitas tidak diinternalisasi, mereka tidak dimasukkan dalam akuntansi manajemen lingkungan. Kemudian yang kedua, kemungkinan untuk menggunakan sistem akuntansi manajemen lingkungan tergantung pada jenis usaha kehutanan dan kepemilikan hutan. Kemudian yang ketiga,
Pemilik swasta tidak berkepentingan dalam menilai eksternalitas hutan yang tidak diinternalisasi. Kemudian yang keempat, pemilik publik ingin mendukung pembuatan jasa hutan non-pasar atau eksternalitas dan menganalisis nilai hutan mereka. Kemudian apakah ada batasannya? Di sini batasannya tidak ada. Terus langsung saja kita ke kesimpulan utama dalam konteks yang lebih luas, yaitu akuntansi manajemen lingkungan merupakan instrumen manajemen yang penting dan juga instrumen kebijakan lingkungan yang mencakup sudut pandang eksternalitas. Ada kemungkinan untuk menggunakan metodologi umum sistem akuntansi pengelolaan lingkungan di perusahaan kehutanan. Yang sangat penting adalah penilaian eksternalitas positif dalam kehutanan. Kehutanan melibatkan banyak hasil pasar dan non-pasar. Itulah mengapa penilaian semua keluaran kehutanan penting untuk pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan karena dukungan keuangan dan untuk perusahaan kehutanan publik. Kemudian analisis ini membuktikan kemungkinan untuk menggunakan sistem akuntansi pengelolaan lingkungan di kehutanan, sementara eksternalitas kehutanan diinternalisasi sebagian. Di sisi lain, biasanya hanya pemilik publik yang menganalisis dan menilai semua eksternalitas karena kepentingan untuk menutupi permintaan masyarakat dalam kasus kehutanan. Itulah mengapa pemerintah memiliki peran kunci dalam melacak dan mendukung eksternalitas hutan yang positif. Terima kasih, kami dari kelompok H, mungkin ini aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.